البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya atas semua nikmat-nikmat yang tercurah tidak henti-hentinya kepada kita. Terkhusus nikmatul Islam wa nikmatus sunnah wa nikmatul ukhuwah. Demikian pula nikmah untuk bisa mengerjakan ibadah. Ditambah lagi dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita pada kesempatan malam hari ini dengan kemudahan dan taufik yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bermajlis dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang tentunya kita berharap semoga berkumpulnya kita ikhwani fillah termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di sisi kita semua tentang keutamaan majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah yang berkumpulnya mereka bukan untuk perkara dunia dan bersenda gurau belaka, akan tapi mereka berkumpul untuk mempelajari kitabullah, mempelajari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, berupa tuma'ninatul qalb, tuma'ninahnya hati. Di saat manusia pada masa ini ikhwan banyak dihantui dengan kegalauan, kegundahan, dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan, terkhusus hal-hal duniawi, baik itu karena jabatan atau karena kekuasaan atau karena rizki yang kurang dan hal-hal yang lain. Tapi bagi mereka yang menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka sakinah. Oleh karena itulah akhwani fillah, ini salah satu wahana untuk seorang mengoreksi diri dari sekian majelis ilmu yang telah dihadiri, dari sekian kajian-kajian yang telah diikuti. Apakah pada majelis-majelis tersebut kita mendapatkan ketenangan jiwa dan tuma'ninahnya hati, ataukah belum? Kalau telah didapat ketenangan itu, maka bersyukur.
Karena itu alamat kebaikan. Tapi kalau belum butuh untuk mujahadah, untuk bersungguh-sungguh dan mengecek diri, mungkin di sana ada yang salah, mungkin di sana ada yang keliru, terutama mengenai masalah niatan. Karena niatan, ikhwan, merupakan perkara yang paling mendasar untuk seorang bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan. Dan tentunya keutamaan yang dijanjikan di sini bagi mereka-mereka yang ikhlas dalam melangkahkan kakinya dari rumah sampai ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk dijadikan sebagai sarana muhasabah. Kenapa? Karena ketenangan jiwa itu perkara yang paling mendasar yang bisa kita rasakan. Dan ini bahkan ikhwan berlaku pada semua ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, ikhwani fillah, bahwa di antara alamat diterimanya amal adalah adanya insyirahul qalb, insyirahus sadr, adanya kelapangan hati dan kelapangan dada, di mana setiap dia telah selesai dari melakukan suatu amalan semakin lega, dadanya lapang, walaupun mungkin dia dihimpit dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dan musibah yang tidak henti-hentinya di dunia. Tapi dia mendapatkan ketenangan dalam ibadah, mendapatkan kelapangan jiwa dalam ibadah. Ini alamat kebaikan. Dan itu diantara balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, dan yang senantiasa mensyukuri amalan dari hamba-hambanya sekecil apapun. Dan balasan yang sempurna akan diberikan di hari kiamat kelak. Namun di sana ada balasan-balasan yang disegerakan. Di antaranya insyirahus sadr, lapangnya dada, tenangnya hati ketika dia melakukan ibadah. Kemudian keutamaan berikutnya yang juga kita berharap untuk bisa mendapatkannya dalam majlis ilmu adalah nuzulur rahmah min indillah, turunnya rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kita mengharapkan untuk bisa terwujud adanya doa-doa para malaikat yang menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka, dan juga dipujinya mereka-mereka yang menghadiri majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Maka ini keutamaan yang agung, ikhwani fillah, yang hendaknya dihadirkan dalam diri kita agar seorang memiliki ihtisab, memiliki rasa harap pada amalan yang dilakukan. Karena perkara ihtisab memunculkan rasa harap pada amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu diantara penentu tinggi dan rendahnya kualitas amal. Sama-sama melaksanakan di atas sunnah, sama-sama seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu, ikhwan, memiliki harapan yang kuat, memiliki ihtisab yang lebih banyak pada amalannya. Ini nilainya berbeda dengan seorang yang ihtisabnya sedikit. Maka di situ kita mengetahui pentingnya ilmu. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu tentang keutamaan suatu amalan, dia akan memiliki pengetahuan lebih banyak dari keutamaan amalan tersebut, sehingga menghadirkan pada dirinya ketika dia beramal. Makanya para ulama
mereka dalam satu amalan bisa mengumpulkan padanya keutamaan yang banyak yang tidak didapati dan tidak bisa diwujudkan oleh orang-orang yang jahil. Nah, ikhwani fillah, barakallahu fiikum. Ini perkara penting untuk kita saling mengingatkan terkait memperkuat ihtisab pada amalan-amalan yang kita lakukan. Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita sampai pada poin yang ke-52 di mana beliau mengatakan wa ma min dzanbin illa walil 'abdi minhu taubah. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya tidaklah ada satu dosa pun kecuali bagi hamba itu ada peluang untuk bertobat darinya. Dan ini termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah, di mana mereka meyakini akhwani fillah bahwasanya setiap dosa yang dilakukan oleh hamba, kapan saja hamba itu mau memohon ampunan dan bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia punya kesempatan. Dan dasar kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa secara keseluruhannya. Namun bagi siapa akhwani fillah? Bagi orang-orang yang bertaubat. Bagi orang-orang yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk bertobat kepadanya dan meminta ampunan kepadanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala beritahu kita bahwasanya kita ini hamba yang senantiasa melakukan dosa-dosa dan kesalahan di malam maupun siang hari yang kita lalui. Perhatikan hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hamba-hambaku, sungguhnya aku ini, atau wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu senantiasa melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Ini berita dari pencipta kita, akhwan. Ini berita dari zat yang mengetahui semua gerak-gerik kita, yang melihat semua perilaku kita dan mendengar semua ucapan-ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala panggil kita dan beritahu kita tentang kondisi kita ini. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu senantiasa melakukan kesalahan di malam hari dan siang hari. Siapa yang bisa menyangkal? Siapa dari kita yang mau menyangkal dan mau berkelit dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan berita ini? Tidak ada satupun yang bisa menyangkal, karena memang itu hakikat kita. Adapun kalau seorang tidak menyadari, maka ingatlah hadis ini. Karena memang banyak dari manusia tidak menyadari bahwasanya dirinya banyak melakukan kesalahan. Maka hadis ini berita dari Rabb kita tabaraka wa taala untuk kita camkan. Inilah diri kita. Inilah sifat kita, ikhwan. Yaitu makhluk yang senantiasa melakukan kesalahan di waktu-waktu yang kita lalui, baik malam hari maupun siang harinya.
dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk kita. Setelah kita diberitahu bahwasanya kita ini hamba yang banyak kesalahannya, Allah beri jalan keluar. Maka sungguh betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang sepantasnya bagi kita untuk menempuh jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Allah katakan, "Fastaghfiruni aghfir lakum." Setelah Allah memberitahu bahwasanya dirinya adalah zat yang maha mengampuni semua dosa-dosa bagi siapa saja yang mau bertobat, kemudian Allah katakan, "Mintalah ampunan kalian kepadaku, maka aku akan ampuni kalian." Allah perintahkan kita, ikhwan, untuk meminta ampunan kepadanya. Sebagaimana pula telah tegas di dalam Al-Quran, perintah yang banyak agar kita meminta ampunan dan bertobat kepadanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan janji bagi mereka-mereka yang mau bertobat dengan sebenar-benarnya, dengan keutamaan yang tinggi. Allah katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun," dan bertobatlah kalian secara keseluruhan wahai orang-orang yang beriman agar kalian itu beruntung. Taubat sebab keberuntungan, ikhwan. Kenapa beruntung? Karena dengan taubat dia terampuni dosa-dosanya. Sehingga mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar taubat yang dilakukan hamba ini, ikhwan, adalah taubat yang sebenar-benarnya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan lebih jelas tentang taubat yang kita diperintahkan untuk menunaikan. Yaitu dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Dikatakan oleh para a'immah mufassirin akhwanifillah bahwasanya taubat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini dan disifati dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang betul-betul seorang hamba jujur padanya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Dikatakan oleh Imam Ibn Muflih rahimahullah ta'ala dalam Al-Adabus Syar'iyyah, "At-taubatun nasuh kama qala Al-Hasan Al-Basri, nadmul qalbi wa istighfarun bil lisani wa tarkun bil jawarihi wa itmarun annahu la ya'ud." Yang dimaksud dengan taubat nasuh, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang seorang jujur dalam taubatnya itu apa, ikhwani fillah? Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, yaitu penyesalan hati dan permintaan ampunan dengan lisan, serta meninggalkan dosa-dosa dengan anggota badannya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Naam. Sehingga dari sini kita ketahui, kawan, bahwasanya taubat itu ada hal-hal yang wajib untuk dipenuhi. Untuk bisa seseorang memenuhi perintah Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha," yang dijanjikan dengan keutamaan yang besar, kawan,
asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga ketika kalian memenuhi taubat yang nasuh tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan akan Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, lalu apa syarat taubat yang sebenarnya ini, akhwani fillah? Para ulama rahimahumullahu taala telah menjelaskan kepada kita dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya terkait masalah taubat, manusia terbagi menjadi beberapa golongan dan ini butuh untuk kita ketahui. Nah, yang pertama terkait golongan atau terkait taubat, yaitu taubatnya hamba berkaitan dengan dosa-dosa antara dia dengan Allah. Kemudian yang kedua, taubatnya hamba yang berkaitan dengan hak-hak sesama. Dan yang ketiga, permasalahan taubatnya orang kafir. Yang keempat tentang taubatnya munafik, dan yang kelima tentang taubatnya ahlil bid'ah. Nah, ini 5 jenis taubat yang insyaallah ta'ala akhwan yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dengan syarat masing-masingnya. Yang pertama terkait permasalahan taubatnya hamba atas dosa-dosa yang berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sana ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Yang pertama, akhwan, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam taubatnya. Karena taubat itu ibadah. Dari mana tahu taubat itu ibadah? Karena Allah perintahkan. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan Allah gembira dengan taubatnya hamba. Makanya karena taubat adalah ibadah, wajib harus terpenuhi syarat pokok diterimanya ibadah adalah ikhlas. Dan tidak akan dikatakan taubat yang sebenarnya kalau taubatnya itu bukan karena Allah, ya kawan. Taubat berhenti dari minuman keras karena takut Pak Polisi misalnya. Atau berhenti merokok karena uangnya habis atau karena ingin sehat paru-parunya. Ini bukan taubat. Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pendorongnya bukan keikhlasan. Naam. Kemudian syarat yang kedua, al-iqla'u 'anil ma'siyah. Yaitu dia segera mencabut diri dari kemaksiatan yang dilakukannya itu. Kenapa? Karena tidak dikatakan taubat seorang meminta ampunan kepada Allah, beristighfar, tapi dia terus saja masih melakukan kemaksiatan tersebut. Seperti mereka-mereka akhwan yang bersendagurau dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Melihat aurat para wanita, sambil sendagurau astagfirullah, tutup mata sambil melihatnya. Nah, ini bukan taubat. Walaupun lisannya mengucapkan astagfirullah, tapi matanya melotot melihat maksiat. Tidak berhenti dari kemaksiatan tersebut. Naam.
Padahal wajib untuk seorang bisa diterima taubatnya, akhwan, harus mencabut diri dari kemaksiatan itu serta merta. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufuran, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Taubat dari kekufuran, ya harus berhenti dari kekufuran. Taubat dari suatu kemaksiatan, ya harus berhenti dari kemaksiatan itu. Tidak bisa dikatakan taubat dari melakukan kemaksiatan, dari mendengarkan musik-musik misalnya. Dia menyatakan taubat dari mendengarkannya, tapi dia masih tetap mendengarkannya dan menikmatinya. Ini bukan taubat. Nah, kemudian syarat yang ketiga, akhwan, yaitu an-nadmu ala fi'lil ma'siyah. An-nadam, yaitu menyesali atas perbuatan kemaksiatannya. Karena tidak semua orang yang meninggalkan maksiat, akhwan, berhenti dari suatu kemaksiatan itu diiringi penyesalan. Dan dalam taubat harus ada penyesalan. Dan penyesalan itu muncul kapan? Ketika dia menyadari bahwasanya dirinya berdosa, dirinya terjatuh dalam kesalahan, itu akan menyesal. Makanya sebagian para salaf kita, bahkan akhwani fillah, menjadikan inti dari taubat adalah an-nadam ini, menyesal dulu. Karena tanpa penyesalan tidak akan bisa tergambarkan suatu taubat. Nah, maka perhatikan bagaimana para anbiya war rasul, akhwan, mencontohkan kepada kita bagaimana taubat yang sebenarnya. Bapak kita Adam, ketika terjatuh dalam kesalahan, kalimat permintaan taubat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya apa? Perhatikan kalimat yang agung ini, akhwan. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan kalimat rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami. Mengakui, menyesali, karena tahu bahwasanya telah terjatuh dalam kedzaliman, terjatuh dalam kesalahan. Wahai Rabb kami, kami telah mendolimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan merahmati kami ya Allah, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Demikian pula Nabi Allah Musa, ketika terjatuh dalam kesalahan padahal tidak disengaja, itu ketika dia memukul salah satu dari anak buah Fir'aun, tapi ternyata dengan sebab pukulan itu dia mati. Maka Nabi Musa menyesalinya. Kenapa? Karena tidak diperintahkan untuk membunuh, tapi qadar Allah terbunuh. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Menyesal. Wahai Rabbku, sungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Naam. Dan nadam sangat penting, akhwan, menyesali. Dari sini kita ketahui kenapa sampai pelaku bid'ah itu banyak tidak bisa bertobat, karena tidak ada penyesalan. Sebab mereka tidak menyadari, tidak merasakan terjatuh dalam kesalahan. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang penyesalan ini, fadzalika dalilun ala adami ridhahu bihi wa israruhu alaihi. Dan penyesalan ini merupakan bukti, merupakan dalil tentang tidak ridhonya dia terhadap kemaksiatan itu. Menyesali. Dan dalil yang menunjukkan dia tidak akan terus-menerus di atasnya.
Karena seorang menyesal tentunya akan meninggalkan, tidak ingin kembali. Nah, kemudian syarat yang keempat, al-azmu ala adamil aud ila hadhil maksiyah. Bertekad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan ini. Itu memang dia punya azm, punya tekad kuat di saat dia bertobat tersebut, akhwan, karena ikhlas, kemudian meninggalkannya dengan serta-merta dan menyesalinya, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya. Karena tidak tergambarkan suatu tobat yang benar ketika dia minta ampunan tapi nanti kalau dapat kesempatan mau mencoba lagi. Ini bukan tobat. Nah, walaupun mungkin akhwan, hamba setelah tobatnya yang benar ini dia betul-betul bertekad untuk tidak mengulanginya, tapi suatu saat kok karena godaan yang begitu besar dia terjerumus lagi, ini perkara lain. Kenapa? Karena dulu dia telah bertekad untuk tidak mengulanginya. Berarti itu dosa baru yang dia lakukan dan butuh tobat baru. Adapun tobat yang awal sudah terpenuhi syaratnya. Kemudian syarat yang kelima, akhwan, antakuna fi zamanin yuqbalu fihi taubah. Syarat kelima, tobat itu harus dilakukan di waktu yang masih terbuka pintu taubat. Dan waktu bertobat, akhwan, itu batasannya terbagi menjadi dua. Batasan bagi masing-masing pribadi dan batasan bagi keseluruhan makhluk. Batasan yang khusus bagi masing-masing pribadi yaitu sampai nyawanya di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam masalah ini, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hamba selama belum ghargharah, yaitu selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Selama dia belum masuk pada sakaratul maut. Dan tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan, innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Hanyalah taubat itu diberikan pada orang-orang yang melakukan keburukan karena kejahilan, dan semua orang bermaksiat itu jahil, apa? Di sini juga kita ketahui batilnya penafsiran kelompok yang menamakan dirinya MTA. Naam, di mana bijahalatin maksudnya adalah naam, orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia jahil. Berarti kalau dia sudah mengilmu itu dosa tidak diampuni. Ini batil. Kenapa? Karena maksud bijahalatin ini adalah penjelas bahwasanya orang yang melakukan keburukan, orang yang terjatuh dalam maksiat itu pada saat melakukan kemaksiatannya itu mesti dia adalah seorang yang jahil. Walaupun dia hafal berbagai macam kitab dan memiliki berbagai macam gelar. Karena seorang ketika terjatuh dalam maksiat, ketika itu dia adalah seorang yang jahil. Ini maksud ya'maluna su'a bijahalah. Nah, orang-orang yang diterima taubatnya itu yang melakukan dosa kemudian bertobat di waktu dekat, yaitu selama masih pada waktu diterimanya taubat sebelum mencapai gharah-gharah, sebelum nyawanya di kerongkongan. Maka itulah orang-orang yang Allah terima taubatnya, faulaika yatubullahu alaihim. Adapun yang mengakhirkan sampai di ghargharah baru mau taubat, ini sudah tertutup pintu taubat. Adapun batasan waktu yang umum, ikhwani fillah, yang setelah
ini tertutup semua taubat para makhluk, yaitu sampai terbitnya matahari dari arah barat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa saja yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan terima taubatnya. Ini 5 syarat akhwan terkait dosa seorang hamba dengan Allah. Dan itu merupakan syarat umum yang harus ada pada setiap taubat. Karena setiap kemaksiatan jenis apapun itu akhwan, mesti dia ada bagian telah berbuat kesalahan kepada Allah. Kemudian pada taubat-taubat jenis manusia yang lain itu ada tambahan tersendiri. Jadi 5 taubat ini merupakan syarat pokok dalam setiap taubat, harus dipenuhi. Naam. Dan seorang ikhwan melakukan taubat tentunya setelah bertobat ya dengan meninggalkan yang dilarang tersebut dan menunaikan yang diperintahkan. Seorang bertobat dari meninggalkan salat. Nah, setelah terpenuhi syarat tadi, ya berarti dia apa? Kemudian diwujudkan setelahnya dengan betul-betul memperbagus dalam menunaikan salat. Nah, sekarang tentang taubat pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Selain 5 syarat tadi, akhwan, ditambahkan satu syarat lagi, yaitu raddul haqqi ila ahli. Harus mengembalikan hak kepada orang yang memilikinya. Kalau itu berupa kezaliman, kalau itu berupa mengambil hak orang lain, maka wajib untuk mengembalikannya. Ini syarat terkait dosa, kesalahan yang berkaitan dengan sesama manusia. Belum diterima taubatnya, akhwan. Naam, sampai dia mengembalikan hak-hak orang yang dizaliminya dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna." Betul-betul hak-hak itu akan ditunaikan kepada yang memilikinya pada hari kiamat, sampai-sampai akan dikisas, ditetapkan hukum kisas, pembalasan untuk kambing yang tidak memiliki tanduk yang dulu diseruduk oleh kambing yang memiliki tanduk. Bahkan hewan-hewan pun ikhwan akan disempurnakan haknya kelak di hari kiamat, apalagi manusia. Nah, sepeser apapun dari harta benda duniawi yang diambil oleh seseorang di dunia ini tanpa hak, akhwanifillah, di hari kiamat kalau dia di dunianya belum menyelesaikan akan dituntut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingan kepada kita selama masih hidup untuk segera membebaskan diri dari kezaliman. Kapan saja terjatuh dalam kezaliman untuk meminta kehalalan. Dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yaum." Siapa saja yang dulu pernah memiliki suatu kezaliman kepada saudaranya, baik itu terkait kehormatan. Jangan dikira kezaliman itu cuma ngerebut uang, merampok, mencuri, memukul, tidak, akhwan. Bahkan terkait kehormatan, kita menghibainya, kita mencelanya, mencacinya tanpa hak, itu mazlamah. Naam, kezaliman kepada saudaranya terkait kehormatan ataupun apa saja, harta, menyakiti, memukul dan seterusnya. Falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah kehalalan darinya pada hari ini.
Maksudnya apa? Di dunia ini. Minta kehalalan di dunia ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak ada di sana dinar dan dirham. Sebelum datang hari yang tidak bermanfaat lagi harta. Ini juga isyarat seandainya minta kehalalan butuh duit, ikhwan, butuh untuk mengambil hatinya agar memaafkan kita, memberi sesuatu, berkorban, mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan kehalalan, lakukan. Mumpung masih bermanfaat uang, mumpung masih bermanfaat harta. Kalaulah mungkin ketika kita mau mengembalikan haknya, minta maaf, tidak juga dimaafkan, ambil hatinya, beri hadiah atau yang lainnya, karena manusia itu akan cenderung senang ketika mendapatkan hadiah sehingga mudah untuk memaafkan. Ini penting, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Kenapa? Karena di dunia ini masih bermanfaat dinar dan dirham, masih bermanfaat yang namanya uang untuk bisa mengambil hati manusia agar mereka bisa memaafkan. Adapun yang terkait kezaliman berupa harta, ya wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Nah, bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang seorang yang dulunya mencuri, merampok, tapi sudah habis hasil curiannya dan dia sudah tidak memiliki apa-apa, fakir, dia mau bertobat, tapi mau mengembalikan bagaimana? Sudah tidak ada, menyesali perbuatan itu, mau bertobat, tidak memiliki sesuatu. Tayyib, tidak ada yang bisa digunakan untuk mengembalikan harta orang yang telah diambilnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la budda li hadzal rajuli min an yu'addiyal haqqa wa in mata fahuwa wajibun alaih. Tetap harus bagi orang ini untuk menunaikan haknya tadi. Seandainya dia mati belum tertunaikan, itu masih tetap menjadi kewajibannya. Mati kok belum tertunaikan, dulu kezaliman itu belum dikembalikan, masih menjadi tanggungan dan bebannya. Kecuali kalau yang dizalimi telah mengikhlaskan, telah menghalalkan. Kenapa ikhwan? Karena perkara yang terkait dengan sesama manusia tidak ringan. Maka jangan kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kezaliman dengan sesama perkaranya tidak ringan. Karena hukum dibangun di atas musyahah, saling menuntut kelak di akhirat. Jangan kira ikhwan, engkau dengan istrimu kelak tidak akan saling menuntut kalau di dunia tidak saling di dunia dulunya saling menzalimi. Saling menuntut atas kezaliman yang dilakukan. Kecuali kalau di dunia telah terselesaikan. Maka sekecil apapun perkara ikhwan terkait kezaliman, hendaknya selesaikan di dunia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita semua. Ini terkait hak berupa harta, maka jelas wajib untuk mengembalikannya. Mencari sekuat tenaga untuk mengetahui dulu siapa-siapa yang diambil hartanya. Ketika tidak mengetahuinya, para ulama memberikan bimbingan untuk bersedekah atas namanya. Tapi setelah upaya yang kuat untuk mengembalikan dan ternyata tidak didapati orang tersebut dan tidak diketahui ahli warisnya. Adapun terkait kezaliman yang berupa ghibah, bagaimana ini akhwan? Kezaliman yang berupa ghibah, apakah ketika kita ingin bertobat darinya setelah memenuhi 5 syarat yang umum tadi, kemudian untuk memenuhi syarat yang ke-6 terkait mendapatkan kehalalan, mendapatkan uzur dan pemaafan, apakah dengan mendatangi orang yang dighibahi, meminta maaf, atau bagaimana? Dan para ulama dalam masalah ini ada 2 pendapat. Yang pertama, harus kamu datang meminta maaf. Dan yang kedua, ikhwan, memberikan perincian.
Dan itu yang dirasakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan sebelumnya juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syar'iyyah. Dan ini perincian yang bagus yang dengannya ikhwan akan terwujud masalah dan tertolak madarat biiznillah. Kenapa? Karena kalau setiap ghibah melakukan ghibah kepada saudaranya, kemudian dia datang minta maaf, ya akhi kemarin afwan ya saya menggibahi antum, padahal dia tidak tahu. Yang tadinya tidak tahu, tidak ada masalah, gara-gara minta maaf, oh ternyata kamu di belakangku seperti itu, tidak ada maaf. Yang tadinya tidak tahu apa-apa, hatinya bersih terhadap saudaranya, dia minta maaf malah jadi masalah. Ya tidak? Nah, makanya diberi tafsir dalam masalah ini, in kanatil ghibah qad balagadhu fahuna yastasmihu minhu. Jika ghibah itu telah sampai pada saudara kita itu, sudah dia dengar, sudah tahu orang ini mengghibainya, maka wajib minta maaf. Minta maaf karena sudah tahu. Minta maaf ke dia. Dan namanya minta maaf ikhwan, namanya orang minta berupaya untuk menempuh jalur yang baik. Bukan yang penting aku kan sudah minta maaf, itu urusan dia mau maafkan atau tidak. Ini keliru. Ini bukan orang yang jujur dalam minta maaf. Seorang minta kehalalan ikhwan betul-betul berupaya sebaik mungkin agar dia mendapatkannya dalam keadaan orang yang memaafkan itu lega. Bukan memaafkan karena terpaksa. Itu namanya minta kehalalan yang benar. Bukan yang penting sudah minta maaf. Ini keliru yang terkadang banyak manusia terjatuh dalam hal ini. Yang penting sudah minta maaf. Terkadang minta maafnya pun hanya di mulut saja. Ini tidak cukup. Maka minta maaf yang benar. Kemudian yang kedua, wa in kanat lam tablughu fa innahu yastaghfiru lahu wa yadhkuruhu bi khair. Apabila ghibah itu belum sampai pada saudara kita, maka bagaimana langkahnya? Bukan datang ke dia minta maaf, tidak, malah akan menjadikan masalah baru. Kalau ghibahnya belum sampai pada saudara kita, cara tobatnya ikhwan yaitu dengan apa? Memintakan ampunan untuk saudara kita. Doakan dia. Kenapa kok didoakan ampunan? Karena wong kita yang berdosa kok malah mendoakan ampunan untuk saudara kita? Iya, karena semua manusia kan berdosa, punya dosa. Di antara doa yang paling penting untuk kita berikan satu sama lain ikhwan adalah apa? Kita didoakan untuk mendapatkan ampunan. Maka apa? Doakan untuk saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu, kita doakan untuk mendapatkan ampunan. Agar apa? Agar kita juga didoakan oleh para malaikat untuk apa? Diampuni. Kenapa? Karena seorang hamba yang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, dalam keadaan saudara kita tidak tahu, tidak menyadari doa kita, malaikat mengaminkan dan mengatakan walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal. Lihat, kita makhluk yang banyak dosa, mendoakan saudaranya, sedangkan setelah itu yang mendoakan kita siapa? Malaikat, makhluk yang tidak pernah melakukan salah. Taib. Ini tafsir yang sangat bagus ikhwan terkait masalah dosa yang berupa ghibah. Agar seseorang bisa mewujudkan untuk masalah apa? Meminta kehalalan, tapi juga apa? Tidak menimbulkan permasalahan baru yang sebelumnya antara dia dengan saudaranya tidak ada apa-apa, tapi gara-gara tahu ternyata dia minta maaf di belakang telah menggibainya, akhirnya timbul masalah. Kecuali ikhwan pada satu kondisi yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, in kana ar-rajulu in akhbara akhahu bi annahu igtabahu yuaddi ila syahna
fahuna yakfi an yastaghfira lahu wa yadhkurahu bi khair. Berarti mafhumnya, kalau kita tahu saudara kita lapang dada, bahkan lebih senang kalau kita terus terang, "Afan kemarin, nah, ana berbuat salah pada antum," dengan cara yang bagus. Telah bicara di belakang, minta maaf. Karena khawatir juga setelah sampai berita itu, karena kan namanya berita, apalagi zaman sekarang, mungkin saudara kita seorang yang sabar sehingga tidak menunjukkan kebencian walaupun dia tahu dia telah dighibahi misalnya. Maka hukum asalnya memang harus melihat, kalau memang orang ini kita tahu tidak masalah kita minta maaf, itu maaf. Tapi kata Syekh Muqbil, seandainya kalau dia mengkhabarkan tentang ghibahnya itu akan mengakibatkan syahna, malah mengakibatkan permusuhan baru, maka di sini cukup dengan memintakan ampunan untuk saudara kita itu dan menyebutnya dengan kebaikan ini. Kalau tadi karena ghibah itu menyebut keburukan saudara kita, akhwan, maka kebalikannya sebagai bentuk perbaikan, kita memintakan ampunan kepadanya, kemudian kita sebutkan di majelis yang dulu kita ghibah, ya akhwan, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini sebagai upaya untuk memperbaiki. Baik. Barakallahu fikum. Ya, kita baru mengambil 2 jenis. Yaitu yang pertama terkait cara tobat secara umum, akhwan, dosa antara kita dengan Allah, dan yang kedua apabila dosa itu antara kita dengan sesama manusia. Adapun yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.